Kemudian untuk memastikan apakah jawaban D sudah jawaban yang benar, kita periksa juga yang E. Semua siswa baik yang laki-laki maupun perempuan mengikuti ujian. Nah, apakah pada poin E ini diperlukan tanda koma? Kita juga perlu periksa baik-baik struktur kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kita jumpa lagi hari ini di channel EduStory, channel kesayangan kalian untuk mempelajari soal-soal TPS. Hari ini kita akan mempelajari soal TPS Bahasa Indonesia untuk membaca dan menulis, khususnya kalimat efektif. Kita lihat sekarang, ini teksnya sudah kita lihat bersama-sama. Kita langsung lihat soal pertama. Soal pertama, kalimat yang mengandung penggunaan tanda baca yang kurang tepat adalah, jangan lupa adik-adik, khusus untuk kemampuan TPS verbal bahasa Indonesia, yang paling penting adalah memahami soalnya dengan baik dan membaca pilihan jawabannya dengan baik. Kita bisa lihat di sini pilihan jawabannya adalah kalimat pertama paragraf pertama, kedua paragraf pertama, ketiga paragraf pertama paragraf kedua, dan kalimat kedua paragraf kedua. Jadi yang kita akan langsung segera kembali melihat ke paragraf yang dimaksud. Kita lihat satu persatu. Di kalimat pertama, paragraf pertama, di sini ada tanda tanya dan di sini ada tanda koma maksud saya, kemudian ada tanda tanya. Kita baca kalimatnya baik-baik. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya? Kita bisa lihat bahwa kalimat pertama di paragraf pertama ini adalah kalimat majemuk setara. Begitu. Kalau kita menemukan kalimat majemuk setara yang di sini ada subjek, kemudian predikat, kemudian ada lagi di sini subjek, kemudian subjek rambut, kemudian hanya tumbuh predikat, kemudian di kepala dan beberapa tempat adalah keterangan, maka yang harus diberikan adalah tanda koma. Berarti kalimat pertama kalimat yang efektif. Kemudian kita periksa lagi kalimat kedua. Di kalimat kedua ini kita kembali ada tanda koma dan tanda tanya. Karena ini kalimat tanya seperti sama seperti pertanyaan pertama di mengapa, sementara itu pada telapak tangan dan telapak kaki tak ada satupun rambut yang tumbuh. Begitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada keterangan waktu sementara itu. Yang perlu diingat baik-baik adalah keterangan yang terletak di depan subjek kalimat harus selalu diberikan tanda koma. Jadi kita perlu memperhatikan jika kita menemukan tanda koma di awal, yang perlu kita perhatikan adalah itu kalimat majemuk setara atau keterangan. Karena kalimat majemuk setara dan keterangan perlu diikuti oleh tanda koma. Artinya kalimat kedua efektif. Sekarang kita berpindah ke kalimat ketiga. Menurut para ilmuwan, ini dikarenakan oleh adanya molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, menurut para ilmuwan ini dikarenakan oleh adanya molekul khusus. Nah, kita bisa lihat koma di sini itu memberikan makna apa ke dalam kalimat ini? Ini kalau menurut para ilmuwan artinya ini subjek dan menurut itu adalah predikatnya. Kemudian di sini dikarenakan oleh adanya molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi. Di sini ada subjek kembali, ada predikat. Artinya di sini memerlukan tanda koma. Dia adalah kalimat majemuk setara. Maka kalimat 1, 2, 3 paragraf pertama semuanya efektif. Sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Nah, ini adalah kalimat yang cukup panjang nih adik-adik. Jadi kita harus membacanya dengan sangat hati-hati. Kita baca ya. Dalam penelitian ini kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor yang menghentikan WNT dari melakukan tugasnya. Ungkap Profesor Sarah Emilar, seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal
Cell Reports. Kita lihat baik-baik. Untuk kalimat langsung yang ada tanda kutip di sini, tanda buka kutip, kemudian tanda tutup kutip harus selalu diikuti oleh koma. Ya, sekali lagi tanda buka kutip dan tanda tutup kutip harus selalu diikuti oleh koma atau tanda lain seperti tanda tanya, tanda seru atau titik. Jadi ini adalah kalimat yang tepat karena kenapa ini koma tidak titik? Karena di sini masih ada keterangan siapakah yang dikutip. Siapakah yang dikutip di dalam kalimat langsung ini, yakni Profesor Sarah E. Miller, seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Reports. Nah, tetapi ternyata adik-adik di sini ada yang kurang. Apa? Di sini masih kekurangan tanda koma. Di mana kira-kira tanda koma yang kurang di kalimat pertama ini? Kita lihat baik-baik. Profesor E. Miller, seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Reports. Di sini kita bisa melihat bahwa subjek kalimat di sini adalah Profesor Sarah E. Miller. Kemudian predikatnya adalah dia mengungkap. Di sini ada lagi keterangan, seorang penulis studi adalah subjek kalimat. Yang dipublikasikan adalah predikat. Sehingga antara dua kalimat majemuk yang setara ini diperlukan tanda koma, yaitu setelah kata Profesor Sarah E. Miller. Dengan begitu kemungkinan jawabannya adalah kalimat kedua di paragraf kedua. Tapi untuk memastikan kita juga perlu periksa kalimat kedua paragraf kedua. Miller yang juga profesor dermatologi di Universitas of Pennsylvania School of Medicine berkata bahwa WNT sangat penting untuk perkembangan kantung rambut dan menyebabkan rambut tumbuh lebih banyak. Nah, di sini sudah ada tanda koma gitu ya. Artinya kalimat ini tanda koma pada kalimat ini sudah tepat. Nah, berarti kita untuk sumber ini bisa memberikan jawaban yang D. Kalimat pertama, paragraf kedua. Cukup panjang ya, tetapi memang untuk melihat tanda baca apalagi di paragraf panjang kita perlu betul-betul teliti. Soal selanjutnya, kalimat berikut ini yang ditulis sesuai dengan aturan EYD. Sekali lagi kita harus periksa betul baik-baik setiap kalimat dan soalnya. Kita langsung masuk ke poin A. Saya tidak akan membeli mobil mahal, karena tidak punya uang. Koma di sini tidak tepat untuk diletakkan di sini karena konjungsi karena tidak memerlukan tanda koma. Gitu. Dia adalah konjungsi subordinatif yang tidak memerlukan tanda koma. Kemudian yang B, oleh karena itu saya harus rajin menabung. Nah, kalau yang ini karenanya diletakkan di depan, tidak seperti poin A yang diletakkan di belakang, dia harus diberikan tanda koma gitu. Jadi yang B pun salah karena dia kekurangan tanda koma di sini. Kemudian kita lihat yang C. Atas bantuan saudara saya mengucapkan terima kasih. Kita juga bisa lihat baik-baik di sini, atas bantuan saudara adalah keterangan yang mendahului subjek, sehingga di sini juga memerlukan tanda koma. Kemudian kita lihat yang D. Malam makin larut, titik koma, pekerjaannya belum selesai juga. Mungkin adik-adik ada yang tidak tahu atau tidak terbiasa. Untuk apa sih sebetulnya tanda koma di dalam tanda titik koma di dalam suatu kalimat? Tanda titik koma di dalam suatu kalimat boleh dikatakan sebagai pengganti konjungsi bagi kalimat yang setara. Coba kita periksa, apakah poin D ini adalah kalimat setara? Malam adalah subjek, makin larut adalah predikat. Pekerjaannya belum selesai juga. Pekerjaannya adalah subjek dan belum selesai juga adalah predikat. Kalimat ini adalah kalimat setara yang tidak memerlukan konjungsi dan cukup diberikan tanda titik koma.
Kemudian untuk memastikan apakah jawaban D sudah jawaban yang benar, kita periksa juga yang E. Semua siswa baik yang laki-laki maupun perempuan mengikuti ujian. Nah, apakah pada poin E ini diperlukan tanda koma? Kita juga perlu periksa baik-baik struktur kalimatnya. Semua siswa baik yang laki-laki maupun perempuan adalah subjek. Dia adalah subjek yang memiliki anak kalimat. Sementara mengikuti adalah predikat dan ujian adalah objek. Jadi kalimat E ini tidak membutuhkan tanda koma karena dia adalah kalimat yang strukturnya subjek, predikat, dan objek. Sehingga sudah sangat meyakinkan bahwa jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, ini adalah teksnya, kita langsung lihat soalnya. Dalam alinea tersebut terdapat kalimat yang menggunakan tanda koma yang tidak sesuai dengan kaidah EYD. Kita lihat kalimat A, B, C, D, dan E. Kita mulai dari kalimat A. Dewasa ini telekomunikasi merupakan media yang sangat penting peranannya. Kira-kira apakah kalimat ini membutuhkan tanda koma? Dewasa ini telekomunikasi merupakan media komunikasi yang sangat penting peranannya. Kalimat ini tidak membutuhkan tanda koma karena dia sudah menjadi kalimat yang efektif. Kita bisa lanjut ke yang B. Kebutuhan telekomunikasi itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan bisnis, pemerintahan, maupun individu. Kalimat tanda koma di kalimat B ini diperlukan untuk pemerincian, untuk menyebutkan rincian dari kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Sehingga koma di sini adalah koma-koma yang sudah sesuai dengan EYD. Kemudian kita lihat kalimat C. Kebutuhan itu dirasakan pula oleh seluruh tingkatan masyarakat, mulai dari tingkatan ekonomi mapan sampai tingkat bawah. Sama seperti kalimat B, kalimat C, komanya juga diiringi dengan pemerincian yang dimulai dengan kata mulai dari tingkat pemerincian untuk dari tingkat ekonomi mapan sampai tingkat bawah. Kemudian kita segera ke kalimat D. Dalam pemakaian sarana telekomunikasi itu masih diperlukan banyak pertimbangan mengingat tingginya biaya tarif telepon yang berlaku di Indonesia. Kita lihat di sini ada satu tanda koma dan tanda koma ini adalah tanda koma yang mendahului subjek untuk keterangan, yakni dalam pemakaian sarana telekomunikasi. Sehingga tanda koma di sini adalah tanda koma yang sesuai dengan EYD. Kemudian kita lanjut ke yang E. Jangan-jangan jawabannya yang E ya. A, B, C, D sudah betul semua. Tarif telepon yang berlaku di Indonesia, tergolong mahal bila dibandingkan tarif telepon yang berlaku di negara lain. Nah, apakah tarif telepon yang berlaku di Indonesia ini adalah keterangan? Kalau kita lihat kalimatnya baik-baik, tarif telepon yang berlaku di Indonesia ini adalah subjek kalimat yang predikatnya adalah tergolong mahal bila dibandingkan tarif telepon yang berlaku di negara lain. Dan ini kalau kita lihat bila dibandingkan artinya ini adalah kalimat majemuk setara. Sehingga koma di sini adalah koma yang tidak diperlukan karena dia ada subjek dan predikat. Koma tidak diperlukan di antara subjek dan predikat. Maka jawaban untuk nomor berikut ini adalah E, yakni kalimat E. Soal berikutnya masih tentang tanda baca. Di sini kita ada teks yang terdiri dari 3 kalimat, tapi sebelum ke teks kita baca dulu kalimatnya, pertanyaannya untuk mengetahui apa yang dicari dari soal ini. Penggunaan tanda baca pada kalimat ketiga teks tersebut salah karena pada kalimat ketiga teks tersebut, jadi kita bisa fokus pada kalimat ketiga. A. Tanda baca hubung tidak diperlukan. Di sini ada tanda hubung di cumi-cumi
Sepertinya kita semua tahu bahwa ini memerlukan tanda hubung karena cumi-cumi adalah satu kata. Kemudian yang A berarti salah, kemudian yang B terdapat tanda baca koma setelah kepiting. Mereka membeli udang, kepiting, cumi-cumi, dan ikan. Sekali lagi dalam pemerincian di kalimat, tanda koma di masing-masing hal-hal rinci yang ada di dalam kalimat itu memerlukan tanda koma atau perlu diiringi dengan tanda koma. Sehingga tanda koma setelah kata kepiting ini sudah tepat. Kemudian C, seharusnya terdapat tanda baca koma setelah cumi-cumi. Nah, di sini tidak ada tanda koma nih. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk memerincikan setiap kata yang jadi rincian itu perlu diiringi tanda koma. Gitu, termasuk di sini. Meskipun di sini ada kata dan, tetapi dalam pemerincian masing-masing perinciannya perlu diikuti oleh tanda koma. Jadi kalimat yang C ini adalah jawaban yang mungkin benar, tapi sebaiknya kita periksa dulu yang D dan E. Yang D, seharusnya terdapat tanda baca titik 2 setelah membeli di sini. Mereka membeli titik 2 udang, kepiting, cumi-cumi, dan ikan. Di sini tidak memerlukan tanda titik 2 karena kalimatnya adalah kalimat yang langsung. Dia tidak menggunakan kata-kata penghubung yang memerlukan tanda titik 2 sehingga yang D pun salah. Kemudian yang E, seharusnya ada tanda koma setelah keluarga Ervina. Bahkan kata keluarga Ervina tidak ada di kalimat ketiga. Jadi sudah betul jawabannya adalah C. Diingat baik-baik ya, kalau ada pemerincian sebelum kata dan memerlukan tanda koma. Soal yang terakhir untuk rangkaian soal hari ini. Berikut ialah pola penerapan tanda hubung. Lihat, tanda hubung adalah tanda strip pendek ya, yang benar kecuali. Nah, kita bisa melihat di masing-masing pilihannya. A, se, Jawa Barat. Tanda hubung imbuhan se yang diberikan tanda hubung ini perlu dituliskan dengan tanda hubung. Kenapa? Karena Jawa Barat itu adalah nama daerah yang huruf depannya harus besar, sehingga dia memerlukan tanda hubung. Berarti yang A adalah jawaban yang benar. Kemudian B, tahun 90-an. Tahun 90 sebetulnya menunjukkan keterangan waktu, tetapi tahun 90-an di sini pun bisa bermakna kata sifat, sehingga dia memerlukan imbuhan an yang imbuhannya perlu diberikan tanda hubung. Jadi B juga benar. Kemudian yang C, anak-anak. Anak-anak di sini bisa bermakna banyak anak-anak, banyak anak maksudnya. Banyak anak-anak tidak efektif ya. Oke, sehingga untuk menunjukkan bahwa ini adalah banyak anak, di sini memerlukan tanda hubung atau strip kecil. Kemudian kita lihat nih, yang D, mem-PHK-kan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau ada imbuhan yang bertemu dengan huruf besar, maka dia memerlukan tanda hubung. Dia memerlukan tanda hubung, baik di imbuhan awal maupun imbuhan akhir. Jadi yang D ini semestinya adalah mem, tanda hubung, PHK dengan huruf besar, kemudian tanda hubung kan. Jadi yang D ini adalah penulisan yang salah. Begitu. Kita juga perlu melihat yang E. Yang E ini menunjukkan angka tanggal, angka bulan, dan angka tahun. Dan seperti inilah cara menuliskan angka bulan, angka hari, angka bulan, dan angka tahun yang tepat jika menggunakan tanda hubung. Jadi jawabannya adalah D. Begitu adik-adik.